Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Wulan Novianti. Perkenalkan, nama saya Bimbingan Berdoa Suci. Perkenalkan, nama saya Jan Fadia. Perkenalkan, nama saya Yola Rezekiana. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk BMC yang telah kelompok kami buat. Tapi sebelum masuk BMC produknya, kita akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih itu BMC. BMC, Business Model Canvas atau biasa disingkat dengan BMC, merupakan sebuah alat representasi secara visual yang dapat menunjukkan secara jelas suatu proses bisnis. Dengan adanya BMC, kita tidak perlu membuat dokumen bisnis plan panjang lebar untuk memahami bagaimana sebuah bisnis secara garis besar. Umumnya, model BMC ini dipakai untuk menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah, dan menilai suatu bisnis agar bisa menghasilkan kinerja secara maksimal. Dan ini adalah contoh dari bentuk bisnis model Canvas. Canvas ini dapat digunakan untuk semua jenis startup, tanpa terbatas sektor usahanya. Bagi founder dan atau mentor startup, BMC digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kekurangan proses bisnis. Seperti yang sudah sedikit dijelaskan, bisnis model Canvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen dengan menggunakan visual card yang mana terdiri dari 9 pilar. Jadi, dengan hanya menggunakan 9 pilar tersebut, seseorang sudah mampu memvalidasi apakah ide bisnis yang akan dijalankan tersebut berprospek untuk kedepannya atau tidak. Oleh karena itu, membuat bisnis model Canvas menjadi hal yang paling utama dan penting, terutama bagi pemula. 9 pilar utama BMC ini terdiri dari: yang pertama ada value proposition, yaitu mencakup produk atau layanan apa yang ditawarkan untuk calon customer. Yang kedua ada customer segment. Customer segment ini menjadi blok area paling utama karena dari pelangganlah kita akan mendapatkan pemasukan. Yang ketiga, ada channel, yaitu sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Nah, yang keempat, ada customer relationship, yaitu bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpaling. Yang kelima ada key activities, yaitu aktivitas yang harus dilakukan pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang keenam ada key resource, yaitu berbagai sumber daya yang dimiliki pebisnis untuk mewujudkan proposisi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Yang ketujuh ada key partnership. Key partnership ini berisi pihak-pihak yang menjadi penentu jalannya suatu bisnis. Yang kedelapan ada revenue streams, mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pembisnis seperti iklan, retail, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini ada cost structure, meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan suatu produk. Jadi, produk BMC yang telah kami buat ini bernama Borabi. Kata Borabi ini kami ambil dari campuran bahasa Korea yang artinya bola ubi ungu. Borabi ini terbuat dari bahan dasar ubi ungu itu sendiri. Tetapi kami memberikan kesan modern dari ubi ungu ini dengan menambahkan bahan-bahan lain seperti tepung terigu, tepung maizena, gula, garam, tepung panir, dan juga ditambahkan coklat di dalamnya. Tidak lupa juga kami memberikan taburan keju di atasnya, agar rasanya pun lebih bervariasi. Nah, ini dia tampilan dari Borabi, isinya yang lumer dan juga ditambah taburan keju di atasnya. Tujuan dari bisnis yang kami buat ini yaitu untuk pertama memperoleh laba, kedua mengembangkan jiwa wirausaha yang ada di diri kami, ketiga mengenalkan variasi baru dari ubi ungu, dan juga mengembangkan pendidikan nonformal dengan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat bola ubi ungu ini. Ini dia tampilan dari bisnis model Canvas produk kami. Dimulai dari value proposition. Value proposition dari Borabi ini yaitu olahan rumah yang bersih hingga harga murah berkualitas. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment dari produk Borabi ini yang jelas cocok untuk penggemar ubi ungu
dan juga aman untuk semua kalangan usia. Selanjutnya ada channel. Channel dari Borabi ini yaitu media sosial. Customer relationship dari produk ini ada special diskon dari minimal pembelian. Key activities dari bisnis Borabi ini yang jelas harus ada inovasi, agar peminatnya pun lebih banyak lagi. Key research ini terdapat peralatan pembuatan Borabi dan juga promosi produk. Lanjut, ada key partnership. Key partnership dari produk ini ada toko bahan baku, lalu ada GoFood dan GrabFood. Next, ada revenue streams. Revenue streams dari produk kami ini yang jelas dari hasil penjualan Borabi itu sendiri. Nah, yang terakhir ada cost structure. Cost structure ini terdapat biaya bahan baku. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.